Halo teman-teman semua, jadi pada video kami kali ini, kami akan membahas tentang konsep elastisitas silang dan kegunaannya pada pengambilan keputusan. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya sendiri, Ibu Tua Putra Mulyawan nomor absen 5, dan juga teman saya, Putu Mikola Arisuta nomor absen 11. Nah, pada video kami kali ini, kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama, yaitu pengertian elastisitas silang. Yang kedua itu jenis-jenis elastisitas silang. Yang ketiga itu rumus elastisitas silang. Yang keempat itu kegunaan elastisitas silang dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Terima kasih Adi, teman saya sebelumnya. Saya akan di sini menjelaskan tentang pengertian elastisitas silang. Elastisitas silang, permintaan adalah pengukuran seberapa besar harga satu barang berubah ketika harga barang lain berubah. Elastisitas silang mengacu pada hubungan antara dua produk yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan oleh Hicks tahun 1939, contoh elastisitas silang permintaan adalah mempertimbangkan bagaimana kenaikan harga hotdog dapat mengakibatkan perubahan permintaan roti hotdog. Elastisitas silang permintaan mengacu pada seberapa sensitif permintaan terhadap suatu produk terhadap perubahan harga produk lain. Elastisitas silang ini mengukur seberapa besar permintaan terhadap suatu barang berubah ketika harga barang lain yang biasanya terkait berubah. Di sini ada jenis-jenis elastisitas silang, yaitu yang pertama, jika nilai elastisitas silang lebih besar daripada 0, maka hubungan kedua produk itu saling bersubstitusi. Nah, yang kedua, jika elastisitas silang lebih kecil daripada 0, maka hubungan kedua produk itu saling berkomplement. Nah, selanjutnya di sini ada rumus elastisitas silang, teman-teman. Keterangan di bawah ini disebutkan A, EXY sama dengan elastisitas silang antara barang X dan Y. Untuk B, delta QX sama dengan perubahan kuantitas barang X. Untuk C, QX sama dengan kuantitas awal barang X. Untuk D, delta PY sama dengan perubahan harga barang Y. Untuk E, PY sama dengan harga awal barang X. Dan pada rumus di atas tersebut, cara membacanya adalah EXY sama dengan persen delta QX per persen delta PY sama dengan delta QX per delta PY garing QX per PY. Kurang lebih seperti itu, bisa dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Adi. Nah, pada materi yang keempat ini yaitu kegunaan elastisitas silang dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu menentukan hubungan antara produk. Jadi teman-teman semua, elastisitas silang ini membantu manajer mengetahui apakah dua barang itu saling menggantikan atau bersubstitusi, atau saling melengkapi, dengan istilah lain yaitu berkomplement. Nah, ini tuh penting teman-teman dalam merancang strategi bisnisnya, dikarenakan jika barang itu bersubstitusi, maka elastisitas silangnya itu positif, yang artinya kenaikan harga barang Y akan meningkatkan permintaan barang X. Dan jika barang itu berkomplement, maka elastisitas silangnya itu negatif, teman-teman, yang dimana artinya jika kenaikan harga barang Y akan menurunkan permintaan barang X, seperti itu. Contohnya, nah, jika Coca-Cola itu menaikkan harganya dan Pepsi melihat penjualannya naik, maka kedua produk itu adalah saling bersubstitusi, seperti itu. Yang ketiga, pengambilan keputusan bundling atau paket produk. Nah, jika produk memiliki elastisitas silang negatif atau komplement, perusahaan bisa menjualnya dalam satu paket atau bundling, teman-teman, untuk meningkatkan penjualan total atau meningkatkan penjualan produk tersebut, seperti itu. Contohnya, bundling printer dengan tinta atau kopi dengan gula, seperti itu. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan bundling atau paket produk. Jadi jika kedua produk memiliki elastisitas silang negatif atau komplement, perusahaan bisa menjualnya dalam satu paket atau bisa disebut dengan bundling, teman-teman. Contohnya, bundling antara printer dengan tinta atau bundling antara kopi dengan produk gula, seperti itu. Contoh lain, sekarang di Gramedia ada momen tahun ajaran baru yang dimana paket bundling antara tas dengan buku tulis atau bundling antara tas dengan alat-alat tulis lainnya, seperti itu. Nah, yang keempat itu ada analisis persaingan dan strategi pasar, yang dimana perusahaan bisa
menilai seberapa besar ancaman dari produk pesaing. Jika elastisitas silangnya itu tinggi antara produknya dan produk pesaing, maka yang pertama itu perusahaan harus lebih waspada terhadap perubahan harga pesaing. Dan yang kedua itu bisa mengembangkan keunggulan diferensiasi produknya sendiri, seperti itu teman-teman. Yang terakhir, merancang strategi produksi dan distribusi, yang dimana dengan memahami hubungan produk, perusahaan bisa mengelola persediaan secara efisien berdasarkan permintaan yang dipengaruhi harga produk lain, seperti itu. Di sini juga kami sudah menjelaskan secara singkat, yaitu jika sebuah perusahaan menjual 2 produk atau lebih dan produk-produk tersebut saling berkaitan, maka seorang manajer dapat mengukur perubahan harga satu produk terhadap produk lainnya. Selain itu, nilai elastisitas silang juga dapat digunakan untuk menilai sebuah industri. Jika nilai elastisitas silang antar produk dalam satu industri itu besar dan juga positif, ini menunjukkan bahwa industri tersebut menghasilkan produk yang relatif sama, seperti itu teman-teman. Nah, pada sisi kesimpulan ini, kami sudah meringkas beberapa materi kami, yaitu elastisitas silang permintaan merupakan konsep penting dalam ekonomi yang mengukur respon perubahan kuantitas permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang lain. Jadi, nilai elastisitas silang ini memberikan informasi apakah dua barang itu bersifat substitusi atau positif, atau berkomplementer atau negatif, atau tidak saling berkaitan atau nol, seperti itu. Pemahaman terhadap elastisitas silang sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan bisnis, teman-teman, terutama dalam menentukan strategi harga, menganalisis pasar, serta merancang kebijakan pemasaran yang efektif, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari kami. Jika kami ada salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan kepada teman-teman. Jadi akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.